Pernahkah kau memasuki sebuah ruangan yang begitu luas dan sunyi, lalu tiba-tiba merasa tenang, atau menatap langit malam yang kosong, tanpa suara, tanpa batas, namun justru terasa begitu penuh dengan kemungkinan? Kekosongan. Kita sering menganggapnya sebagai sesuatu yang perlu diisi, sesuatu yang kurang, sesuatu yang harus dilawan. Kita takut akan kekosongan seperti kita takut akan kehampaan. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang penuh dengan pencapaian, penuh dengan kesibukan, penuh dengan sesuatu yang dapat ditunjukkan kepada dunia. Namun, bukankah yang membuat sebuah cangkir berguna adalah ruang kosong di dalamnya? Bukankah roda tidak akan berputar tanpa celah di tengahnya? Bukankah rumah tidak bisa dihuni tanpa adanya ruang di dalamnya? Laozi, sang filsuf agung dari timur, memahami paradoks ini ribuan tahun yang lalu. Dalam Tao Te Ching bab 11, ia mengajarkan bahwa kekosongan bukanlah kehampaan, tetapi justru sumber dari kegunaan sejati, seperti udara yang tak terlihat namun menopang kehidupan, seperti keheningan yang memungkinkan musik terdengar, atau seperti jeda di antara kata-kata yang memberi makna pada percakapan. Kekosongan adalah esensi yang sering kita abaikan. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, kita terbiasa mengisi setiap detik dengan sesuatu. Ponsel kita tidak pernah jauh dari genggaman, notifikasi berdatangan tanpa henti, dan pikiran kita terus-menerus sibuk melompat dari satu kecemasan ke kecemasan berikutnya. Kita takut berhenti, takut diam, takut memberi ruang untuk ketidakpastian. Namun, apakah kita benar-benar hidup dalam kelimpahan, atau justru tersesat dalam kebisingan yang tiada akhir? Bab ini adalah sebuah undangan untuk melihat ulang cara kita memahami dunia. Sebuah ajakan untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku telah memberi cukup ruang bagi diriku untuk bernapas? Apakah aku telah memahami bahwa dalam kekosongan ada potensi? Bahwa dalam diam ada kebijaksanaan? Bahwa dalam melepaskan ada sesuatu yang lebih besar menanti? Laozi tidak menawarkan jawaban, tetapi ia menunjukkan jalan. Dan mungkin, jalan itu tidak berada dalam sesuatu yang kita kejar, tetapi dalam sesuatu yang kita biarkan ada, ruang, kekosongan, ketenangan. Sebab dalam ruang yang kosong, segalanya bisa terjadi. Bagian 1. Kebijaksanaan dalam kekosongan. Menyelami Tao Te Ching bab 11. Dalam kesibukan dunia modern, kita terjebak dalam ilusi bahwa semakin banyak yang kita miliki, semakin bermakna pula hidup kita. Kita mengejar harta, status, pencapaian, bahkan pengetahuan, dengan keyakinan bahwa semua itu akan membawa kepuasan. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah yang membuat sesuatu benar-benar berguna? Apakah nilai sejati terletak pada apa yang tampak, atau justru pada apa yang tak terlihat? Laozi melalui Tao Te Ching bab 11 mengajak kita untuk melihat dunia dari sudut yang berbeda. Ia tidak berbicara tentang materi, tetapi tentang kekosongan. Ia tidak menekankan keberadaan, tetapi ketiadaan yang justru memberi makna pada segala hal. 30 jari menyatu dalam sebuah roda, tetapi lubang kosong di tengah yang membuatnya berguna. Bayangkan sebuah roda. Kita mungkin menganggap bahwa bagian yang paling penting adalah kayu atau logam yang membentuk lingkarannya. Namun, tanpa lubang di tengahnya, roda itu tidak akan bisa berputar. Justru dalam kekosongan itulah letak fungsinya. Tanah liat dibentuk menjadi pot, tetapi ruang kosong di dalamnya yang membuatnya berguna. Sebuah pot, meskipun dibuat dari tanah liat yang kuat dan kokoh, tidak akan memiliki fungsi jika tidak ada ruang kosong di dalamnya. Kita menggunakannya bukan karena tanah liatnya, tetapi karena ruang kosong yang dapat menampung air atau makanan. Kekosongan inilah yang membuatnya memiliki nilai. Pintu dan jendela dipotong dari dinding, tetapi ruang kosong di dalam rumah yang membuatnya bermanfaat. Sebuah rumah yang hanya terdiri dari dinding tanpa ruang terbuka
bukanlah tempat yang bisa dihuni. Justru karena adanya pintu dan jendela, rumah itu menjadi berguna. Ia memungkinkan cahaya masuk, udara mengalir, dan kehidupan terjadi di dalamnya. Laozi kemudian menyimpulkan, oleh karena itu, yang berwujud memberi manfaat, tetapi yang tak berwujudlah yang membuatnya berguna. Pernyataan ini mengandung kebijaksanaan yang sangat dalam. Kita terbiasa menilai sesuatu berdasarkan bentuk dan keberadaannya. Kita memuja benda-benda berharga, kita mengukur kesuksesan dari seberapa banyak yang bisa kita capai, kita menganggap seseorang lebih penting jika ia memiliki lebih banyak kekayaan atau pengaruh. Namun, dalam semua itu, kita sering lupa bahwa yang tak terlihat, yang kosong, yang sunyi, justru adalah esensi dari segala sesuatu. Di dalam kekosongan ada potensi, sama seperti sehelai kertas kosong yang bisa menjadi tempat bagi sebuah puisi indah, atau seperti jeda dalam musik yang menciptakan ritme yang lebih bermakna. Kekosongan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Ia adalah ruang di mana sesuatu yang lebih besar bisa terjadi. Namun, memahami konsep ini tidaklah mudah, karena kita telah lama terbiasa melihat dunia dari sudut pandang materialisme. Kita percaya bahwa memiliki lebih banyak berarti lebih baik. Tapi jika demikian, mengapa banyak orang yang telah memiliki segalanya masih merasa hampa? Mengapa kebahagiaan tidak selalu datang dari kepemilikan? Laozi ingin kita menyadari bahwa kehidupan bukanlah tentang menambah, tetapi tentang menemukan keseimbangan antara ada dan tiada. Jika kita terus-menerus mengisi hidup dengan kesibukan tanpa memberi ruang untuk diam, kita akan kehilangan kedalaman makna. Jika kita terlalu banyak berbicara tanpa memberi ruang untuk mendengar, kita tidak akan memahami. Jika kita terlalu banyak berusaha tanpa pernah berhenti, kita akan kelelahan tanpa arah. Lihatlah langit malam. Kekosongan yang luas itu memungkinkan bintang-bintang bersinar. Jika langit sepenuhnya tertutup, kita tidak akan pernah melihat keindahan cahaya. Begitu pula dengan hati manusia. Jika ia terlalu penuh dengan keinginan, kecemasan, atau kebisingan dunia, ia tidak akan pernah memiliki ruang untuk kebahagiaan sejati. Apa yang bisa kita pelajari dari ini? Bahwa mungkin hidup yang lebih baik bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita memberi ruang dalam hidup kita. Ruang untuk diam, untuk bernapas, untuk berhenti sejenak, dan merasakan keberadaan tanpa harus selalu mengisinya dengan sesuatu. Kita bisa mulai dengan hal-hal sederhana. Belajar untuk tidak selalu bereaksi terhadap segala sesuatu, memberi jeda sebelum berbicara, membiarkan diri kita menikmati keheningan tanpa merasa harus mengisinya dengan suara atau aktivitas. Kita bisa mulai menghargai waktu luang sebagai sesuatu yang berharga, bukan sebagai sesuatu yang harus diisi dengan kesibukan. Kita bisa belajar bahwa dalam hubungan dengan orang lain, seringkali kehadiran yang diam lebih berarti daripada kata-kata yang berlebihan. Ketika kita memahami bahwa kekosongan memiliki kegunaannya sendiri, kita mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kita tidak lagi terjebak dalam pola pikir bahwa kita harus terus-menerus mengejar sesuatu. Kita bisa menemukan kepuasan dalam sederhana, dalam ruang yang sunyi, dalam keberadaan yang tidak selalu harus dipenuhi oleh sesuatu yang nyata. Laozi tidak memerintahkan kita untuk meninggalkan dunia materi atau berhenti berusaha. Ia hanya mengingatkan kita bahwa ada keseimbangan yang harus kita jaga. Bahwa seperti roda, pot, dan rumah, hidup kita juga membutuhkan ruang kosong agar bisa berfungsi dengan baik. Dan mungkin, saat kita mulai merangkul kekosongan dalam hidup kita akan menyadari bahwa justru disitulah letak kebijaksanaan sejati. Bagian 2. Menemukan ruang dalam kesibukan. Mengaplikasikan konsep kekosongan dalam hidup. Ketika kita membaca ajaran Laozi dalam Tao Te Ching bab 11, kita mungkin mengerti konsepnya secara intelektual. Kita memahami bahwa kekosongan memiliki peran, bahwa ruang kosong membuat sesuatu berguna, dan bahwa dalam diam ada kebijaksanaan. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menerapkan konsep ini dalam kehidupan kita yang serba sibuk?
penuh tuntutan, dan terus bergerak tanpa henti. Kita hidup di dunia yang tidak memberi banyak ruang untuk keheningan. Teknologi telah membuat kita selalu terhubung. Notifikasi datang tanpa henti. Pekerjaan menuntut kita untuk selalu produktif. Dan standar sosial mendorong kita untuk terus mengejar pencapaian. Dalam kebisingan ini, kita kehilangan ruang kosong dalam hidup kita. Ruang yang seharusnya memberi kita ketenangan, kejernihan, dan makna. Jika kita melihat lebih dalam, kekosongan bukan hanya sesuatu yang harus kita pahami, tetapi sesuatu yang harus kita alami. Kekosongan adalah tempat di mana kita bisa bernapas, tempat di mana kita bisa berhenti, tempat di mana kita bisa menemukan kembali keseimbangan. Namun, bagaimana kita bisa menciptakan ruang ini dalam kehidupan yang begitu padat? Salah satu cara paling sederhana adalah dengan melatih kesadaran akan ruang kosong dalam pikiran kita. Cobalah untuk memperhatikan sejenak bagaimana pikiran kita bekerja. Hampir sepanjang waktu, pikiran kita dipenuhi oleh sesuatu, entah itu kecemasan tentang masa depan, kenangan masa lalu, daftar tugas yang belum selesai, atau distraksi dari dunia luar. Pikiran kita seperti sebuah ruangan yang penuh sesak dengan barang-barang, hingga tidak ada ruang tersisa untuk sekadar duduk dengan nyaman. Bagaimana kita bisa menemukan kedamaian jika tidak ada ruang kosong dalam pikiran kita? Dalam praktik meditasi atau mindfulness, ada sebuah konsep yang disebut ruang antara pikiran, yaitu momen-momen kecil di mana kita tidak berpikir, hanya sekadar hadir. Momen ini mungkin hanya berlangsung sepersekian detik, tetapi dalam ruang kecil itu, ada ketenangan yang luar biasa. Ini adalah jeda di antara nada musik, hening di antara kata-kata, dan kosong yang justru memberi makna pada isi. Namun, bukan hanya pikiran yang membutuhkan kekosongan. Cara kita menjalani hidup juga membutuhkan ruang. Kita sering merasa harus mengisi setiap jam dalam hari kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Jika ada waktu luang, kita segera mencari hiburan, membuka media sosial, menonton sesuatu, atau membaca berita. Kita takut menghadapi kekosongan, seolah-olah tidak melakukan apa-apa adalah tanda kelemahan atau ketidakproduktifan. Padahal, di dalam jeda itulah banyak hal bisa terjadi. Dalam diam, kita bisa merenung dan memahami sesuatu dengan lebih dalam. Dalam ketenangan, kita bisa mendengar suara hati kita sendiri, sesuatu yang seringkali tenggelam dalam kebisingan dunia. Dalam ruang kosong, kita bisa menemukan inspirasi yang tidak bisa muncul saat pikiran kita terus sibuk. Ada kisah seorang seniman yang pernah mengalami kebuntuan dalam pekerjaannya. Setiap hari, ia memaksa dirinya untuk menciptakan karya. Tetapi semakin ia mencoba, semakin sulit baginya untuk menemukan ide baru. Hingga suatu hari, ia memutuskan untuk berhenti. Ia pergi ke pegunungan, jauh dari gangguan, dan hanya duduk dalam diam selama beberapa hari. Ia tidak melakukan apa-apa, tidak membaca, tidak menulis, tidak menggambar, hanya duduk dan membiarkan pikirannya kosong. Dan di sanalah, dalam kekosongan itu, inspirasi datang dengan sendirinya. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu sibuk mencari, hingga lupa bahwa kreativitas membutuhkan ruang untuk tumbuh. Begitu pula dengan hidup kita. Jika kita terlalu sibuk mengejar, kita tidak akan pernah benar-benar menemukan. Jika kita terlalu sibuk berbicara, kita tidak akan pernah benar-benar mendengar. Jika kita terlalu sibuk mengisi, kita tidak akan pernah menyadari apa yang benar-benar penting. Penerapan konsep kekosongan tidak harus drastis. Kita tidak harus meninggalkan semua kesibukan dan pergi ke gunung seperti sang seniman. Namun, kita bisa mulai dengan menciptakan ruang dalam rutinitas kita. Misalnya, cobalah untuk meluangkan waktu setiap hari untuk benar-benar diam. Tidak harus lama, cukup 5 atau 10 menit saja. Matikan ponsel, tutup mata, dan hanya duduk tanpa melakukan apapun.
Rasakan bagaimana rasanya tidak tergesa-gesa, tidak harus segera merespons sesuatu, tidak harus selalu produktif. Rasakan bagaimana ruang kosong itu memberi napas bagi jiwa kita. Atau, dalam percakapan dengan orang lain, cobalah untuk memberikan jeda sebelum menjawab. Jangan terburu-buru berbicara, jangan merasa harus selalu mengisi keheningan. Kadang, dalam jeda itu, kita bisa mendengar sesuatu yang lebih dalam, baik dari lawan bicara kita, maupun dari hati kita sendiri. Kita juga bisa belajar untuk menyederhanakan hidup kita. Kita tidak harus mengisi setiap momen dengan aktivitas, tidak harus memiliki begitu banyak benda, tidak harus selalu mengejar sesuatu yang baru. Dengan mengurangi, kita memberi ruang untuk sesuatu yang lebih bermakna. Sama seperti sebuah rumah yang terasa lebih damai ketika tidak terlalu penuh dengan barang-barang, hidup kita juga akan terasa lebih ringan ketika kita memberi ruang untuk bernafas. Konsep yang diajarkan oleh Lao Tzu dalam Tao Te Ching bab 11 bukan hanya tentang filosofi, tetapi tentang cara hidup. Ia mengajarkan kita untuk tidak hanya fokus pada apa yang bisa kita lihat dan pegang, tetapi juga pada ruang di antara semua itu. Ia mengajarkan kita bahwa dalam kekosongan ada manfaat, dalam diam ada makna, dalam ketenangan ada kekuatan. Pada akhirnya, mungkin inilah yang paling kita butuhkan dalam dunia yang semakin sibuk dan penuh tuntutan ini. Bukan lebih banyak hal, tetapi lebih banyak ruang. Bukan lebih banyak suara, tetapi lebih banyak keheningan. Bukan lebih banyak pencapaian, tetapi lebih banyak keberadaan. Lao Tzu mengajak kita untuk berhenti, menarik napas, dan menemukan kebijaksanaan dalam kekosongan. Karena di sanalah, dalam ruang yang sunyi dan tenang, kita bisa benar-benar menemukan diri kita sendiri. Bagian 3. Keseimbangan antara ada dan tiada, jalan tengah dalam menjalani hidup. Jika kita melihat ke dalam kehidupan manusia, kita akan menemukan bahwa keseimbangan adalah kunci dari segala sesuatu. Malam dan siang, keras dan lembut, aktif dan pasif, semua memiliki tempatnya dalam ritme alam semesta. Namun, seringkali kita condong pada satu sisi. Kita sibuk mengisi, tetapi lupa mengosongkan. Kita sibuk mengejar, tetapi lupa berhenti. Kita sibuk berbicara, tetapi lupa mendengarkan. Ajaran Lao Tzu dalam Tao Te Ching bab 11 bukan hanya tentang kekosongan sebagai konsep abstrak, tetapi tentang bagaimana kita bisa menemukan keseimbangan dalam hidup. Dunia modern mendorong kita untuk terus maju, terus tumbuh, terus mendapatkan lebih banyak, seolah-olah keberhentian adalah sebuah kegagalan. Namun, Lao Tzu mengajarkan bahwa keberhentian justru adalah bagian dari perjalanan itu sendiri. Tanpa kekosongan, tidak ada ruang bagi pertumbuhan. Tanpa diam, tidak ada ruang bagi kebijaksanaan. Bayangkan seorang petani yang terus-menerus menanam dan menanam tanpa pernah membiarkan tanahnya beristirahat. Dalam beberapa waktu, tanah itu akan kehilangan kesuburannya, dan hasil panennya akan menurun. Begitu pula dengan manusia. Jika kita terus-menerus bekerja tanpa memberi ruang bagi istirahat, kita tidak akan pernah mencapai hasil yang optimal. Jika kita terus mengisi hidup dengan aktivitas tanpa pernah memberi diri kita kesempatan untuk bernapas, pada akhirnya kita hanya akan merasa kelelahan dan kehilangan arah. Namun, keseimbangan ini bukan berarti kita harus hidup dalam kemalasan atau stagnasi. Kekosongan yang dimaksud oleh Lao Tzu bukanlah ketidaksadaran, bukan pula kesia-siaan. Kekosongan ini adalah ruang yang sengaja kita ciptakan agar kehidupan bisa mengalir dengan lebih alami. Seperti bagaimana air hanya bisa mengisi wadah yang kosong, begitu pula dengan kebijaksanaan. Ia hanya bisa masuk ke dalam diri yang tidak penuh dengan ego dan kesombongan. Kita bisa melihat keseimbangan ini dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam seni bela diri Taoist, seorang petarung yang hanya mengandalkan kekuatan fisik tanpa memahami kapan harus mengosongkan energi akan mudah dikalahkan. Seorang ahli kungfu yang baik tahu kapan harus menyerang, tetapi juga tahu kapan harus mundur dan membiarkan lawannya kehilangan keseimbangan sendiri.
Filosofi ini disebut Wu Wei, yang berarti tindakan tanpa paksaan. Ini bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tetapi kita bertindak dengan harmoni bersama aliran kehidupan tanpa perlawanan yang berlebihan. Laozi mengajarkan kita untuk tidak memaksakan sesuatu yang tidak mengalir secara alami. Jika kita terus memaksakan diri untuk mengejar sesuatu tanpa memahami kapan harus berhenti, kita akan terjebak dalam lingkaran kelelahan yang tiada akhir. Seperti ombak yang naik dan turun, hidup juga memiliki ritmenya sendiri. Ada saat untuk bergerak maju, tetapi ada juga saat untuk berhenti, untuk bernapas, untuk memberi ruang agar sesuatu yang lebih besar bisa masuk ke dalam hidup kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali melihat contoh di mana orang gagal memahami pentingnya kekosongan. Banyak orang yang terus-menerus bekerja tanpa memberi waktu untuk refleksi, hanya untuk menemukan bahwa pada akhirnya mereka tidak benar-benar bahagia. Banyak orang yang terjebak dalam percakapan tanpa henti, berbicara terus-menerus tanpa pernah benar-benar mendengar, hingga kehilangan esensi dari komunikasi yang sejati. Keseimbangan ini juga terlihat dalam hubungan manusia. Jika kita terlalu melekat pada seseorang tanpa memberi mereka ruang untuk bernapas, hubungan itu bisa menjadi beban. Namun, jika kita terlalu jauh dan tidak memberikan kehangatan, hubungan itu bisa kehilangan maknanya. Dalam setiap hubungan yang sehat, ada keseimbangan antara kedekatan dan ruang, antara keberadaan dan ketidakhadiran. Maka, bagaimana kita bisa menerapkan ajaran ini dalam kehidupan kita? Pertama, kita perlu mengubah cara kita memandang kekosongan. Kekosongan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi sesuatu yang harus diterima. Kita harus belajar untuk merasa nyaman dalam keheningan, belajar untuk menerima bahwa tidak setiap saat dalam hidup kita harus penuh dengan kesibukan. Kedua, kita harus secara sadar menciptakan ruang dalam hidup kita. Kita bisa mulai dengan membiarkan waktu-waktu tertentu dalam hari kita tetap kosong, tanpa gangguan teknologi, tanpa tugas yang harus segera diselesaikan. Hanya ruang untuk sekadar merasakan keberadaan kita sendiri. Kita bisa melatih diri untuk tidak selalu mengisi setiap jeda dalam percakapan, untuk membiarkan ada ruang antara kata-kata kita. Ketiga, kita harus belajar untuk mengalir dengan kehidupan. Seringkali kita terlalu ingin mengendalikan segala sesuatu, takut kehilangan sesuatu, takut gagal, takut tidak mencapai yang kita inginkan. Namun, dalam ketakutan ini, kita justru kehilangan sesuatu yang lebih besar, keharmonian dengan kehidupan itu sendiri. Laozi mengajarkan bahwa air adalah elemen paling kuat justru karena ia fleksibel, karena ia bisa mengalir kemana saja tanpa perlawanan. Begitu pula dengan kita. Jika kita bisa menerima kehidupan dengan lebih lapang, dengan lebih sedikit upaya untuk mengontrol segala sesuatu, kita akan menemukan bahwa hidup menjadi lebih ringan dan lebih bermakna. Pada akhirnya, Tao Te Ching bab 11 mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang mengisi, tetapi juga tentang mengosongkan. Kita tidak bisa menemukan makna sejati jika kita terus-menerus mengejar sesuatu tanpa memberi diri kita waktu untuk berhenti dan merenung. Kita tidak bisa menemukan kebijaksanaan jika kita terus-menerus berbicara tanpa pernah mendengarkan. Kita tidak bisa benar-benar bahagia jika kita terlalu sibuk memenuhi hidup dengan hal-hal yang tidak benar-benar penting. Mungkin inilah saatnya bagi kita untuk mulai merangkul kekosongan, bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai sesuatu yang indah. Dalam ruang yang kosong, segala kemungkinan bisa terjadi. Dalam diam, kita bisa mendengar suara hati kita sendiri. Dalam keheningan, kita bisa menemukan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Laozi telah menunjukkan jalannya. Sekarang, tinggal bagaimana kita memilih untuk melangkah di atasnya. Bagian 4. Merangkul kekosongan sebagai jalan menuju kebijaksanaan. Seberapa sering kita merasa bahwa hidup ini begitu penuh hingga tak lagi memberi ruang untuk bernapas? Bangun di pagi hari, pikiran kita langsung dipenuhi daftar tugas yang harus diselesaikan,
harapan yang harus dipenuhi, dan ekspektasi yang terus menekan. Kita bergerak dari satu hal ke hal lain tanpa henti, seolah-olah keheningan dan kekosongan adalah sesuatu yang harus kita hindari. Namun, bukankah justru dalam kekosongan itulah makna bisa tumbuh? Bukankah dalam jeda itulah kita bisa menemukan kembali arah yang sebenarnya? Lao Tzu dalam Tao Te Ching bab 11 telah mengajarkan bahwa kekosongan bukanlah sesuatu yang harus kita takutkan, melainkan sesuatu yang harus kita pelajari untuk diterima dan bahkan dipelihara. Sama seperti roda yang bisa berputar karena lubangnya, seperti pot yang berguna karena ruang kosongnya, atau rumah yang bisa dihuni karena adanya pintu dan jendela. Hidup kita juga hanya bisa benar-benar memiliki makna jika kita memberi ruang untuk kekosongan. Namun, bagaimana kita bisa mulai merangkul kekosongan dalam kehidupan yang sudah terlalu penuh ini? Langkah pertama adalah menyadari bahwa kekosongan bukanlah ketiadaan, tetapi sebuah ruang yang memungkinkan sesuatu yang lebih besar terjadi. Kita seringkali mengasosiasikan kekosongan dengan kehampaan, dengan kesepian, atau bahkan dengan kegagalan. Kita takut akan saat-saat di mana tidak ada yang terjadi, karena kita telah diajarkan bahwa nilai seseorang diukur dari seberapa banyak yang ia lakukan atau capai. Namun, jika kita melihat lebih dalam, justru dalam kekosonganlah kreativitas muncul, dalam keheninganlah kebijaksanaan lahir, dan dalam kesunyianlah kita benar-benar bisa mendengar suara hati kita sendiri. Lihatlah bagaimana seorang musisi tidak hanya menggunakan nada, tetapi juga keheningan untuk menciptakan harmoni. Sebuah melodi yang indah tidak lahir dari not yang terus-menerus berbunyi tanpa henti, tetapi dari jeda di antaranya, dari ruang kosong yang memberi waktu bagi setiap nada untuk bernapas. Begitu pula dengan seorang pelukis yang tidak hanya menciptakan bentuk dengan sapuan kuas, tetapi juga membiarkan ruang kosong dalam kanvasnya agar lukisan itu memiliki kedalaman dan keseimbangan. Dalam kehidupan kita, kekosongan memiliki peran yang serupa. Jika kita terus-menerus terisi oleh kesibukan, oleh suara, oleh pergerakan yang tak henti-henti, kita tidak akan pernah benar-benar memahami apa yang sedang kita jalani. Sama seperti roda yang tidak bisa berputar tanpa lubang di tengahnya, hidup kita juga tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya ruang untuk diam, untuk merenung, untuk berhenti sejenak. Namun, untuk merangkul kekosongan, kita juga harus belajar menghadapi ketakutan kita terhadapnya. Banyak orang merasa tidak nyaman ketika harus berhadapan dengan keheningan atau dengan ruang yang kosong. Mereka segera mengisi waktu luang dengan hiburan, segera menyalakan televisi atau menggulir media sosial hanya untuk menghindari perasaan kosong. Padahal, dalam kekosongan itu terdapat peluang untuk mengenal diri sendiri dengan lebih dalam. Cobalah untuk meluangkan waktu setiap hari untuk benar-benar diam. Biarkan diri kita merasakan kekosongan tanpa berusaha mengisinya. Mungkin awalnya terasa aneh atau bahkan tidak nyaman, tetapi seiring waktu, kita akan mulai menyadari bahwa dalam diam ada kedamaian. Dalam kekosongan ada kemungkinan. Dalam keheningan ada kebijaksanaan yang tidak bisa ditemukan dalam kebisingan. Selain itu, kita juga bisa menerapkan prinsip kekosongan dalam cara kita berpikir dan bertindak. Berapa banyak dari kita yang terus-menerus memenuhi pikiran dengan kecemasan yang tidak perlu? Kita khawatir tentang masa depan yang belum terjadi, menyesali masa lalu yang tidak bisa diubah, dan mengisi kepala kita dengan begitu banyak hal hingga kita tidak memiliki ruang untuk berpikir dengan jernih. Lao Tzu mengajarkan kita untuk membiarkan pikiran kita memiliki ruang. Seperti air yang hanya bisa jernih ketika tenang, begitu pula dengan pikiran kita. Jika kita selalu memenuhi diri dengan terlalu banyak pemikiran, kita tidak akan bisa melihat sesuatu dengan jelas. Inilah mengapa praktik seperti meditasi dan mindfulness menjadi begitu penting, karena mereka mengajarkan kita untuk melepaskan beban pikiran yang tidak perlu dan hanya fokus pada momen yang ada. Begitu juga dalam cara kita menjalani hidup. Kita seringkali merasa bahwa kita harus selalu bertindak, harus selalu bergerak, harus selalu mencapai sesuatu untuk merasa berarti. Namun, dalam ajaran Tao, justru dengan mengalir bersama kehidupan, dengan tidak selalu memaksakan sesuatu, kita bisa menemukan jalan yang lebih alami dan harmonis.
Ini bukan berarti kita menjadi pasif atau tidak berusaha, tetapi kita belajar untuk tidak berlebihan dalam mengejar sesuatu dan membiarkan kehidupan berjalan dengan ritmenya sendiri. Coba perhatikan bagaimana air mengalir di sungai. Ia tidak berusaha melawan batu atau rintangan yang ada di jalannya, tetapi ia juga tidak diam begitu saja. Ia bergerak dengan fleksibel, mengalir di mana ada ruang, mengikuti bentuk yang tersedia tanpa kehilangan esensinya. Laozi mengajarkan bahwa manusia juga seharusnya hidup seperti itu. Tidak terlalu kaku dalam keinginan, tetapi juga tidak sepenuhnya diam dalam keterbatasan. Di dunia modern, banyak orang merasa stres dan tertekan karena mereka selalu merasa harus berada dalam kendali penuh atas segalanya. Namun, semakin keras kita mencoba mengontrol sesuatu, semakin besar kemungkinan kita akan merasa frustrasi. Jika kita bisa belajar untuk memberi ruang bagi kehidupan untuk berjalan sebagaimana mestinya, kita akan menemukan bahwa banyak hal bisa terjadi dengan lebih alami, dengan lebih sedikit usaha, tetapi dengan hasil yang lebih besar. Pada akhirnya, merangkul kekosongan bukan berarti kita berhenti berusaha atau berhenti bermimpi. Ini berarti kita memahami kapan harus bertindak dan kapan harus diam, kapan harus mengejar sesuatu dan kapan harus melepaskannya. Ini berarti kita tidak lagi terjebak dalam keharusan untuk selalu mengisi, tetapi kita juga tidak takut akan kekosongan itu sendiri. Ketika kita mulai melihat kekosongan sebagai bagian dari kehidupan, kita akan mulai menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada hal-hal eksternal. Kita akan mulai menyadari bahwa hidup tidak harus selalu penuh untuk bisa bermakna. Kita akan mulai memahami bahwa dalam ruang yang kosong, seringkali terdapat kemungkinan yang lebih besar daripada yang pernah kita bayangkan. Laozi telah mengajarkan bahwa yang berwujud memberi manfaat, tetapi yang tak berwujudlah yang membuatnya berguna. Sekarang, saatnya bagi kita untuk melihat ke dalam hidup kita sendiri, di mana kita bisa memberi lebih banyak ruang, di mana kita bisa membiarkan lebih banyak keheningan, di mana kita bisa mengizinkan kehidupan untuk mengalir tanpa terlalu banyak intervensi. Karena mungkin, justru dalam ruang yang kosong itulah, kita akhirnya menemukan diri kita yang sesungguhnya. Bagian 5. Kekosongan dalam Taoisme dan filosofi lainnya. Jembatan menuju kebijaksanaan universal. Konsep kekosongan yang diajarkan oleh Laozi dalam Tao Te Ching bab 11 bukan hanya sekadar ide abstrak, tetapi sebuah prinsip fundamental yang ditemukan dalam banyak tradisi filsafat dan spiritual di seluruh dunia. Kekosongan dalam Taoisme bukanlah kehampaan atau ketiadaan yang menakutkan, tetapi justru ruang yang memungkinkan segala sesuatu terjadi. Kekosongan adalah wadah bagi kehidupan, sumber dari kreativitas, dan jalan menuju harmoni sejati. Namun, konsep ini tidak hanya ditemukan dalam Taoisme. Banyak filsafat lain di dunia juga mengenali nilai dari kekosongan, baik dalam bentuk keheningan, ketidakterikatan, atau kesadaran akan ketidakkekalan. Untuk memahami kedalaman ajaran Laozi, kita dapat melihat bagaimana prinsip ini juga tercermin dalam berbagai tradisi lain, dari Buddhisme hingga filsafat Barat, dari seni Jepang hingga kebijaksanaan Sufi. 1. Kekosongan dalam Taoisme, Wu Wei dan mengalir dengan alam. Dalam Taoisme, kekosongan adalah bagian dari Tao, jalan semesta, yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata. Namun konsep ini bisa kita pahami melalui Wu Wei, prinsip tindakan tanpa paksaan. Wu Wei bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tetapi bertindak tanpa melawan aliran alami kehidupan. Seperti air yang mengalir mengikuti bentuk sungai tanpa berusaha memaksakan jalannya sendiri, manusia juga seharusnya hidup dengan menerima dan menyesuaikan diri dengan arus kehidupan. Ketika kita terlalu sibuk mengisi, terlalu sibuk mengejar, kita justru kehilangan hubungan dengan Tao. Dalam seni bela diri Taoist seperti Tai Chi, ruang kosong dalam gerakan adalah bagian dari kekuatan itu sendiri. Seorang petarung yang hanya mengandalkan kekuatan fisik tanpa memahami kapan harus mengosongkan energinya akan mudah dikalahkan. Justru dengan memahami kapan harus mundur, kapan harus memberi ruang, seseorang bisa memenangkan pertarungan dengan sedikit usaha. Laozi memahami bahwa dunia dipenuhi dengan dualitas, ada dan tiada, bentuk dan kekosongan,
aksi, dan keheningan. Keseimbangan antara kedua hal ini adalah inti dari harmoni sejati. 2. Kekosongan dalam Buddhisme, sunyata dan jalan. Menuju pencerahan dalam Buddhisme, konsep kekosongan dikenal sebagai sunyata. Sunyata, yang berarti kekosongan atau ketiadaan inheren. Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu tidak memiliki esensi tetap. Apa yang kita anggap sebagai diri kita hanyalah kombinasi dari berbagai elemen yang terus berubah. Karena itu, keterikatan pada sesuatu yang kita anggap tetap akan membawa penderitaan, sebab pada dasarnya segala sesuatu kosong dan terus berubah. Namun, sunyata bukan nihilisme. Bukan berarti bahwa dunia ini tidak ada maknanya. Sebaliknya, pemahaman tentang sunyata memungkinkan kita untuk mengalami kehidupan dengan lebih ringan, lebih fleksibel, dan lebih bebas dari penderitaan yang datang dari keterikatan berlebihan. Seperti Taoisme, Buddhisme juga mengajarkan bahwa dalam kekosongan terdapat kebebasan sejati. Meditasi dalam Buddhisme seringkali berfokus pada mengenali ruang kosong dalam pikiran, membiarkan pikiran yang sibuk perlahan-lahan menjadi jernih, seperti air yang tenang. Ketika pikiran tidak lagi sibuk dengan keinginan dan ketakutan, kita bisa melihat realitas dengan lebih jelas. 3. Kekosongan dalam Zen dan estetika Jepang. Wabi-sabi dan ma di Jepang, konsep kekosongan juga menjadi bagian dari estetika dan cara hidup, terutama dalam Zen Buddhisme dan budaya tradisional Jepang. Dalam seni dan desain Jepang, ada prinsip yang disebut ma, yaitu ruang kosong yang menciptakan makna. Jika kita melihat lukisan tradisional Jepang atau taman Zen, kita akan melihat bagaimana ruang kosong menjadi bagian dari keindahan itu sendiri. Ruang kosong bukanlah kekurangan, tetapi justru esensi yang memungkinkan bentuk yang ada menjadi lebih bermakna. Konsep lain yang berkaitan adalah wabi-sabi, yaitu keindahan dalam ketidaksempurnaan dan ketidakkekalan. Dalam budaya Barat, sesuatu yang rusak atau tidak sempurna sering dianggap tidak berharga. Namun, dalam wabi-sabi, justru keretakan dan kehancuran itu sendiri memiliki nilai, karena disitulah kehidupan terjadi. Seperti dalam Taoisme, wabi-sabi mengajarkan bahwa segala sesuatu terus berubah, dan dalam ruang kosong antara perubahan itulah kita menemukan makna sejati. 4. Kekosongan dalam filsafat Barat, stoicisme dan ketidakterikatan. Jika kita melihat ke filsafat Yunani, kita juga menemukan ide tentang kekosongan, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Para filsuf Stoa, seperti Marcus Aurelius dan Epictetus, mengajarkan bahwa kehidupan bukan tentang memiliki, tetapi tentang bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang kita miliki. Seperti dalam Taoisme dan Buddhisme, Stoicisme juga menekankan ketidakterikatan terhadap hal-hal eksternal, karena segala sesuatu dalam dunia ini terus berubah. Seorang Stoa sejati tidak akan menggantungkan kebahagiaannya pada harta benda, kekuasaan, atau pendapat orang lain, karena semua itu bersifat sementara. Sebaliknya, ia akan menemukan ketenangan dalam menerima realitas sebagaimana adanya. Ini sangat mirip dengan ajaran Tao tentang mengalir dengan kehidupan dan ajaran Buddhisme tentang pelepasan keterikatan. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations bahwa pikiran kita seperti langit yang luas, dan pikiran-pikiran yang datang hanyalah awan yang berlalu. Jika kita terlalu melekat pada setiap awan, kita akan kehilangan pandangan tentang langit yang sebenarnya. 5. Kekosongan dalam Sufi, fana dan penyatuan dengan Sang Ilahi. Dalam tradisi mistik Islam, terutama dalam ajaran Sufi, ada konsep fana, yang berarti lenyapnya ego dan keterikatan duniawi dalam perjalanan menuju penyatuan dengan Tuhan. Sufi percaya bahwa ego manusia adalah ilusi yang membuat kita terpisah dari kebenaran sejati. Dengan melepaskan ego, seseorang bisa mengalami kebebasan spiritual yang lebih dalam. Seperti dalam Taoisme dan Buddhisme, para Sufi mengajarkan bahwa dalam kekosongan diri, ada penyatuan dengan sesuatu yang lebih besar dari kita. Puisi-puisi Rumi, seorang penyair Sufi terkenal, seringkali berbicara tentang bagaimana keheningan dan kekosongan membuka jalan bagi kebijaksanaan sejati. Kesimpulan,
kekosongan sebagai kebenaran universal. Dari berbagai tradisi ini, kita bisa melihat bahwa kekosongan bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan sesuatu yang harus kita pelajari untuk diterima dan dihargai. Dalam Taoisme, kekosongan adalah ruang yang memberi makna pada keberadaan. Dalam Buddhisme, kekosongan adalah pemahaman bahwa segala sesuatu tidak memiliki esensi tetap. Dalam Zen dan budaya Jepang, kekosongan adalah bagian dari keindahan dan keseimbangan. Dalam Stoicisme, kekosongan adalah pelepasan keterikatan pada hal-hal eksternal. Dalam Sufisme, kekosongan adalah jalan menuju penyatuan dengan yang ilahi. Lao Tzu telah menunjukkan kepada kita bahwa dalam ruang yang kosong, kehidupan bisa tumbuh. Dalam keheningan, kita bisa mendengar kebenaran yang lebih dalam. Dalam kekosongan, kita menemukan potensi yang tak terbatas. Kini, pertanyaannya adalah, apakah kita cukup berani untuk merangkul kekosongan itu? Dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali terjebak dalam pencarian tanpa akhir. Pencarian akan makna, kesuksesan, kebahagiaan, dan pemenuhan diri. Kita berlari dari satu tujuan ke tujuan lain, mengisi waktu dengan kesibukan, mengisi pikiran dengan kecemasan, dan mengisi hati dengan keinginan yang tak pernah habis. Namun, apakah kita pernah berhenti sejenak untuk bertanya, apakah yang sebenarnya kita kejar? Lao Tzu, melalui Tao Te Ching bab 11, mengajarkan sesuatu yang begitu sederhana, namun begitu dalam, bahwa dalam kekosongan terdapat kegunaan. Sebuah roda tidak dapat berputar tanpa lubang di tengahnya. Sebuah pot hanya berguna karena ruang kosong di dalamnya. Sebuah rumah bisa menjadi tempat tinggal karena adanya pintu dan jendela yang menciptakan ruang terbuka. Hidup kita pun demikian. Jika kita terus-menerus mengisinya tanpa memberi ruang untuk diam, tanpa memberi waktu untuk merenung, tanpa memberi kesempatan bagi keheningan untuk berbicara, maka kita akan kehilangan esensi dari kehidupan itu sendiri. Kekosongan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari. Ia adalah bagian dari ritme alam, bagian dari keseimbangan semesta. Seperti malam yang memberi istirahat setelah siang, seperti hening yang memberi makna pada suara, seperti ruang kosong dalam kanvas yang membuat lukisan lebih hidup. Kekosongan adalah elemen yang memungkinkan kehidupan untuk mengalir dengan harmoni. Banyak tradisi filsafat dan spiritual di dunia juga memahami hal ini. Buddhisme mengajarkan tentang sunyata, bahwa segala sesuatu tidak memiliki esensi tetap, dan dengan memahami ini, kita bisa hidup lebih ringan dan bebas. Zen menemukan keindahan dalam kesederhanaan dan ruang kosong, dalam estetika ma yang memungkinkan sesuatu menjadi lebih bermakna. Stoicisme mengajarkan ketidakterikatan terhadap hal-hal eksternal, sementara Sufisme melihat pelepasan ego sebagai jalan menuju kebebasan spiritual. Semua ajaran ini, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, mengarah pada satu kebenaran yang sama, bahwa kita menemukan makna bukan dalam apa yang kita kumpulkan, tetapi dalam ruang yang kita biarkan tetap kosong. Maka, bagaimana kita bisa mulai menerapkan kebijaksanaan ini dalam kehidupan kita? Kita bisa belajar untuk memberi ruang dalam pikiran kita, membiarkan keheningan menjadi bagian dari rutinitas kita, tidak selalu merasa perlu mengisi setiap momen dengan sesuatu. Kita bisa belajar untuk tidak terlalu melekat pada hal-hal eksternal, menyadari bahwa dalam melepaskan, kita justru menemukan kebebasan. Kita bisa belajar untuk mengalir dengan kehidupan, memahami kapan harus bertindak dan kapan harus diam, kapan harus mengejar dan kapan harus melepaskan. Pada akhirnya, Lao Tzu tidak meminta kita untuk meninggalkan dunia atau berhenti berusaha. Ia hanya mengingatkan kita bahwa ada keseimbangan yang harus dijaga, bahwa hidup bukan hanya tentang mengisi, tetapi juga tentang memberi ruang, bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang membiarkan sesuatu pergi, bahwa kebijaksanaan bukan hanya tentang mengetahui, tetapi juga tentang diam dan mendengarkan. Mungkin inilah saatnya bagi kita untuk berhenti sejenak, untuk menarik napas dalam-dalam dan merasakan ruang kosong di antara hembusan napas kita sendiri. Mungkin di sanalah, dalam ruang yang tenang dan sunyi itu, kita akan menemukan sesuatu yang selama ini kita cari. Karena dalam kekosongan ada kehidupan,
Dalam diam ada kebijaksanaan, dan dalam ruang yang kosong ada kemungkinan yang tak terbatas.